Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i biqouli wa fi'lihi dari salam wa ala alihi wa ashabihi nujumi zulam amma ba'du. Baik, pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu hari ini alhamdulillah guru kita semua Bapak Dr. Ahmad Rozikin MAG bisa hadir, mudah-mudahan beliau sehat walafiat Amin. ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan juga tak lupa kepada moderator Kang Ashabul Kahfi yang selalu eksis ya dalam setiap presentasi beliau selalu hadir, dan juga semua teman-teman mahasiswa yang hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama awali presentasi ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadihiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fir lana wa liwalidayna amin. Baik, sudah terlihat di PPT-nya, kawan-kawan. Siap, atas kan. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pembentukan identitas Muslim di era globalisasi. Ya. Bicara global itu adalah bicara dunia atau mendunia. Ya. Jadi hari ini di era globalisasi yang semakin terhubung, pembentukan identitas Muslim menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai dan tradisi Islam di tengah pengaruh budaya global yang beragam. Kalau dalam istilah Islam itu al-urf, ya, budaya. Maka pada kesempatan kali ini sangat membutuhkan ya tapakur kita, karena bagaimanapun fakta globalisasi ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari tentunya. Dampak globalisasi ya terhadap Muslim, ya, identitas Muslim. Yang pertama, tantangan budaya. Masuknya budaya pop global dapat menggerus nilai-nilai tradisional Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian teknologi transformatif ya, atau media sosial dan internet memperluas akses informasi, membawa pengaruh positif dan negatif pada identitas Muslim. Yang berikutnya, mobilitas tinggi, perpindahan produk penduduk antar negara mempertemukan beragam latar belakang budaya yang bisa mempengaruhi identitas. Kemudian pluralisme sosial. Keragaman masyarakat global menuntut kemampuan beradaptasi dan mempertahankan jati diri tentunya. Next. Tantangan yang dihadapi umat Islam yaitu yang pertama sekularisasi, di mana dominasi nilai-nilai sekuler dapat menggeser peran agama dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, radikalisme, ya. Pemahaman Islam yang ekstrim dapat menimbulkan konflik dan menjauhkan masyarakat dari ajaran yang moderat atau wasatiyah. Dalam istilah kita itu moderat itu wasatiyah. Jadi kalau istilah sederhananya, kalau orang pengen tahu orang itu moderat atau tidak, ya contohnya ada tukang sayuran lah. Dengan dia menawarkan harga misalkan 50.000. Pak, ini berapa sayur? 50.000. Lantas kemudian si pembeli mengatakan, sudahlah saya beli dengan harga 25.000. Nah itu sudah moderat, sudah wasatiyah pemikirannya. Tapi kalau si penjual sayur bilang, ini 50.000 mas, terus yang beli ngomong udah aja mas 5.000 aja, itu ekstrim namanya. Ngajak gelut gitu kang dagang.
Jadi sederhana sekali kalau istilah moderat itu ya. Nah, banyak hari ini orang-orang yang selalu seperti itu gitu ya, yang tidak mengindahkan nilai-nilai wasatiyah atau moderat. Yang ketiga, westernisasi, ya western, ya gaya hidup barat yang materialistis dapat mempengaruhi nilai-nilai Islamik dalam masyarakat. Ngopi ge guys teu hayang di kedai kopi, ya hayangna di Starbucks kan gitu. Ya, anu rasana luar biasa, Pak Sahab itu paling tahu itu rasa apa ya. Nah, jadi kalau di kedai kopi kan cukup 5.000 gitu kan. Kalau di Starbucks itu ya, tapi walaupun orang lembur ya kadang-kadang pengen mencoba gitu. Ya, gaya hidup itu. Ya sebetulnya kan hidup itu murah gitu. Yang yang mahal itu ego kita itu. Ingin mengikuti gaya-gaya barat seperti itu. Next. Pentingnya memperkuat identitas muslim. Mempertahankan tradisi dalam istilah dalam kaidah fikih itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bijadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi yang lama yang dianggap baik dan juga mengambil tradisi baru yang juga dianggap baik. Melestarikan praktek ibadah, budaya, dan adat istiadat Islam sebagai warisan yang harus dijaga. Oh, nggak ada di Malaysia, di Singapura yang namanya mudik itu hanya di Indonesia. Ya, tidak ada beduk ya atau halal bihalal ketika naik pergi haji itu hanya di Indonesia. Dan kalimat haji pun hanya Indonesia yang punya kan begitu. Jadi kalau ada haji 2 kali kan haji somad masih mending bisa disebut. Kalau hajinya 3 kali haji somad. Tapi kalau sudah 15 kali jadi wah somad. Jadi orang Indonesia itu kadang-kadang naif gitu. Kalau gak dibilang haji nggak nyelinguk gitu, nggak ngelirik gitu ya. Karena sudah tradisi gitu. Maka hati-hati kalau di Indonesia kalau sudah orang pergi haji, jangan lupa Pak Haji gitu. Nanti bisa jadi berkelahi atau tidak bisa berkomunikasi ya. Karena penting ya identitas Muslim di Indonesia itu sesuai tradisi. Ya, tidak ada yang seperti di negara-negara yang lain ya. Terus memperkuat keimanan, memperdalam pemahaman ajaran Islam melalui pendidikan dan lingkungan yang kondusif. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif itu lingkungan yang memang ramah, terhindar dari perjudian, perzinahan, prostitusi dan lain. Jadi menciptakan lingkungan yang memang nyaman ya untuk anak kita, nyaman untuk keluarga kita. Gitu. Yang berikutnya adaptasi budaya, memadukan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Nah tadi ya al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bijadidil aslah gitu. Next. Peran agama dalam membentuk identitas. Nah, yang pertama nilai spiritualitas. Agama memberikan panduan moral dan spiritual yang menjadi fondasi identitas muslim. Nah, yang kedua praktik ibadah. Ritualitas dan ibadah menjadi bagian integral dalam pembentukan identitas muslim. Nah, jadi walaupun teknologi sudah menjadi fakta global, tetapi harus terintegrasi nilai-nilai Islam itu sendiri ya. Tidak pernah kemudian kita melupakan ibadah, ya ritualitas ya. Jadi jangan sampai adanya HP jadi HP. HP jadi HP. HP itu dalam istilah Sunda itu ipis. Jadi bukan semakin menebalkan iman, adanya HP jadi HP, jadi mengipiskan iman. Nah, ini tidak bagus ya, tidak terintegrasi. Gitu. Yang kemudian ajaran etika, keutamaan yang diajarkan agama seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian menjadi ciri khas identitas. Nah ini, ya ini sangat luar biasa ya. Bicara jujur ini, saya kira bisa dihitung jari ya kejujuran ini. Karena dalam situasi apapun manusia itu teridentifikasi menjadi orang yang pendusta. Karena orang berbohong itu untuk menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang lebih besar, masalah yang lebih besar. Itu adalah berbohong. Ya. Secara psikologis kan kita misalkan nih, ya ada tetangga yang pakaiannya seksi banget tuh. Kita saling lagi ngobrol nih dengan pasangan kita, dengan istri kita. Terus istri kita ngomong, ayah kau liatin aja yang seksi. Dijawabkan sama suaminya, oh emang nggak tahu, itu kan mantan pacar ayah, kan begitu ya. Pasti istrinya bertanya lagi tuh penasaran kan. Oh, kalau begitu, emang ayah pernah pacaran berapa lama? Terus suaminya bilang,
Cuma seminggu mah nggak lama kok. Istrinya langsung ngomong lagi, Alhamdulillah aku punya suami yang lebih memilih aku, padahal dia lebih seksi, pacaran cuma seminggu, tapi nikah dengan saya. Saya bersyukur loh ya. Terus suaminya ngomong lagi, emang mama nggak tahu, ayah kan pacarannya profesional. Ayah kan pacarannya profesional. Pasti si istrinya itu bertanya lagi dan sedikit marah kan. Maksud ayah apa ini pacarannya profesional gitu loh. Nah, dalam titik tertentu manusia akan berdusta, sahabat-sahabat. Dan dia akan memotong pembicaraan itu. Dan langsung si suaminya bilang, oh maaf ya, maaf mah, ayah cuma bercanda. Tidak meneruskan pembicaraannya. Padahal ada sesuatu hal yang memang tidak harus terbuka. Makanya ada istilah transparan, ada istilah terbuka. Ini berbeda dimensinya, gitu kan. Kalau transparan itu terlihat tetapi tidak menunjukkan warna aslinya kan gitu. Tapi kalau terbuka itu terlihat warna aslinya kan begitu ya. Jadi antara transparan dan terbuka memang berbeda. Nah, itu kecenderungan maka Tuhan mengecap manusia itu innal insana li rabbihi lakanud. Ya, sesungguhnya manusia itu ya selalu ingkar terhadap Tuhannya. Makanya bicara jujur, bicara keadilan, bicara ini sangat susah dan perlu dibentuk oleh kita semua sedikit demi sedikit. Makanya ajaran dan etika ini meski terus ditransformasikan dalam berbagai kehidupan ya, dalam berbagai dimensi kehidupan baik di masyarakat, di keluarga. Mari kita belajar bersama-sama karena kita itu tipologi pendusta semuanya ya. Kecuali hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selalu bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, lanjut. Tidak ada yang baca sallallahu alaihi ya. Aduh, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu barik Sallallahu alaihi. Baik, Saya di mute Pak, jadi berikutnya. nggak kedengaran Pak ternyata. Siap. Ya, ini saya pengen tahu responsif teman-teman ngedengerin apa tidak kan begitu. Kemudian, next. Ya. Melestarikan tradisi dan nilai-nilai Islam. Yang pertama, arsitektur tradisional. Mempertahankan gaya arsitektur masjid, rumah, dan bangunan lain sebagai identitas budaya. Sebetulnya kita sudah tergeser dengan budaya-budaya identitas muslim yang di luaran. Padahal Indonesia punya kearifan lokal sebenarnya. Seperti Masjid Demak itu berunggah-unggah. Kalau kubah itu adalah budaya. Menara itu kan tempat dewa api gitu ya. Menara tempat dewa api gitu. Sebetulnya itu terjadi rekonsiliasi budaya dengan budaya barat sebetulnya. Yang asli itu di Indonesia itu kearifan lokal itu seperti Masjid Demak, tidak pakai kubah sebetulnya. Asli Indonesia itu. Ya, terutama di Pulau Jawa itu. Tapi ya, tadi itu ya. Tapi pokoknya asal ayah kubahan bintang hiji, itu masjid lah pokoknya. Ya begitu. Jadi ada tradisi yang memang mempertahankan gaya ibadah itu. Kemudian mati nggak? Kedengaran nggak Pak? Masih kedengaran nggak? Nah, kedua, pakaian tradisional, menggunakan pakaian tradisional seperti gamis, jubah, dan kerudung sebagai ekspresi identitas. Ya, kalau di Indonesia ya jilbab itu sudah cukup ya, pakai sarungan ya itu sebagai identitas. Ya. Makanan tradisional, melestarikan resep dan tradisi kuliner khas daerah sebagai bagian dari warisan budaya. Nah ini ya, kadang-kadang makanan kita itu lebih enak memakan pizza, hamburger gitu ya. Padahal lebih enjoy bajigur kata saya ya. Bajigur, kemudian ya kuliner-kuliner keindonesiaan lah gitu. Nah ini juga sangat juga mempertahankan nilai-nilai tradisi gitu. Berikutnya seni dan musik juga mempertahankan seni dan musik tradisional Islam sebagai ungkapan kreativitas dan spiritualitas. Next, strategi adaptasi dari globalisasi yang pertama, pendidikan berbasis nilai. Menerapkan kurikulum pendidikan yang memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Islam. Pemanfaatan teknologi menggunakan media digital untuk mempromosikan ajaran Islam dan memperkuat solidaritas umat. Nah, yang ketiga, keterlibatan masyarakat, mendorong peran aktif Muslim dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Kemudian kesimpulan dan panggilan untuk aksi, ya, artinya satu, ada komitmen bersama atau muahid, ya, ada keperjanjian, kesepakatan. Karena sebuah negara itu dibangun atas sebuah kesepakatan. Nah, terus yang kemudian
optimisme masa depan. Nah, artinya keyakinan bahwa identitas Muslim dapat bertahan dan terus berkembang di tengah tantangan global. Ya, seperti tukang ojek tadi, punya suami tukang ojek, resikonya masuk angin, ya kan? Apakah harus berhenti ngojeknya? Tidak. Terus ngojeknya, karena kalau berhenti ngojeknya nggak bakal dapat uang kan. Tapi bagaimana ngojeknya tetap ngojek, tapi tidak masuk angin? Pak, belilah jaket yang tebal, kan begitu. Jaket yang tebal ini adalah keimanan dalam diri seseorang. Walaupun fakta global sekarang sudah sangat maju, untuk merubah paradigma pemikiran manusia ya yang hedonis dan lain-lain, tetapi dengan jaket yang tebal, nggak masuk angin, nggak masuk arus global itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Yang ke berikutnya, next, penutup. Nah, pembentukan identitas Muslim di era globalisasi membutuhkan upaya bersama dan melestarikan tradisi, mempertahankan nilai dan beradaptasi dengan zaman. Dengan komitmen yang kuat, umat Islam dapat melewati tantangan dan memperkuat jati diri di dunia yang semakin terhubung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat penyusun sendiri dan umumnya buat teman-teman mahasiswa semuanya. Baik, demikian. Waqadul jari dari syai'ibulun, walabulun lima jalan halisan. Kalau pedang melukai tubuh, pasti ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, tidak kemana obat dicari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun pada pemateri pertama. Insya Allah dilanjut dengan pemateri kedua karena masih banyak yang belum presentasi Pak dosen. Kepada Pak Irawan, dipersilakan untuk mempresentasikan pemakalah kedua. Siap. Mohon dibantu biasa Pak Afik yang loud deh. Siap, siap. Di Tadi saya sudah. rada nge-lag ya, Nay. Tadi sudah di-share Kang ya di grupnya? PPT-na di grupnya? Terus di-share sudah. Bisa. Ya. Dipersilakan untuk pemateri kedua, makalah kedua tentang pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Irawan. Saya dipersilakan. Tur nuhun Pak Ustadz Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.